Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan tetap menolong kita. Kita dapat mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan berdoa bersama. Kita bersuka cita, kita katakan firman Tuhan. Tuhan, kita bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan, kebenaranmu kebenaranmu menuntun setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ikan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersamamu, bersamamu. Dan kemuliaan firman-Mu, firman-Mu, bukan sama, bukan tidak Tuhan. Kita percaya firman Tuhan adalah berita bagi kaki kita yang terang bagi jalan kita. Kita sambut dalam firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Nya. Lebih dahulu kita bersuka cita memuji Tuhan. Firman-Mu Tuhan, haleluya. Firman-Mu Tuhan, jika bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan kebenaranmu untuk setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersamamu, bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu, firman-Mu, Teguh menopangkan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersamamu, bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu, firman-Mu, Teguh menopangkan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Ya, walaupun banyak kejadian-kejadian, kita percaya, jika kita percaya akan janji firman Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan walaupun tertindih dengan berbeban berat, kuasa Tuhan, Roh Kudus yang menjamah kita. Kita menyembah Tuhan. Tertindih dengan beban berat, dosa manusia menjerat. Siapa mau tolong? Siapa mau tolong? Waktu susah dan angkat dari dosa. Ya, jamah
segenap hidupku. Dia jamah hidup dan jamah di hati. Semua telah berubah, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah, kami menyembahkan Tuhan, karena Engkau menebus kami, menjadikan kami baru. Kami yang hidup di dalam lumpur dosa, Engkau angkat Tuhan dengan kasih-Mu, dengan pengorbanan Tuhan. Agar dengan tidur-tidur Engkau telah menyembuhkan kami. Percaya ketika kami sepakat bersatu di dalam nama-Mu Yesus, Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam nama-Mu ditinggikan, Kau mengangkat kami, menjadikan kami baru Tuhan. Haleluya. Tindih dengan beban berat, dosa manusia menjerat. Siapa mau tolong? Siapa mau tolong? Waktu susah dan aku dosa. Katakan dia jamah hidupku, haleluya. Dia jamah hidup dan di hati. Semua telah berubah, semua telah berubah, dan Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah hidup dan berdamai dan yang semua berubah dan Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah, semua telah berubah, dan Yesus jamah ku jadi baru.
Terpujilah Engkau Tuhan, Kau menjadikan kami baru. Sebagaimana tema pada saat malam hari ini, kita angkat pujian buat Tuhan, kita sambut firman Tuhan, bahwa jalan Tuhan tidak terselami. Pikiran kita terbatas, kita memiliki rencana, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Chris Mahael. Jalanku tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu, arti kehadiran selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, dan jangan penuh damai dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Jalan tak terselami, haleluya. Jalan tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu, arti kehadiran selalu nyata di dalam hidup, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu. Haleluya. Kembalikan kepada Ibu Esther. Ya, terima kasih Pak Derikson ya pujiannya. Silakan buat Bu Grace. Buka mic-nya Bu Grace ya. Mute-nya belum dibuka. Oke. Ya.
Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Evangelis Elia Esther. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita semua sama-sama ya. Untuk firman Tuhan, sharing pada malam hari ini. Saling menguatkan, saling menasehati. Bahkan perlu ditegur. Kita siap ya untuk Tuhan. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kau perlengkapi kami malam ini dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau sempurna memelihara kehidupan kami hingga kami ada sampai saat ini. Kami tidak kekurangan baik jasmani, terlebih pada malam hari ini Engkau persiapkan kami dengan firman-Mu. Tuhan yang makanan bagi roh kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman yang diberitakan disertai dengan kuasa roh-Mu Tuhan. Sehingga urapan terjadi atas kami semua. Kami tidak hanya mendengar, tetapi kami semua bersama-sama saling menguatkan, saling mendoakan, mengurapi. Sehingga kami tidak menjadi pendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa. Firman akan diberitakan, biarlah kami semua Tuhan menerima berkat yang daripada-Mu pada malam hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam. Malam. Dan saya Grace ya, tinggal di Bogor. Puji Tuhan kalau malam hari ini saya bisa bersama-sama dengan jemaat tempat ini. Terima kasih Ibu Evangelis Elia Esther. Ini di sini saya lihat ada Ibu Meske Peleaulu. Ini orang Ambon bukan? Malam. Selamat malam. Malam Halo. Ibu. Manado. Oh, Iya, orang Manado. Oh, Ibu Lili. Selamat malam. Bu Lili Yusuf bukan ini? Iya, betul. Muncul Selamat malam Ibu. Malam-malam lagi di Bandung, Bu. di Bandung. Lagi iya, kemarin bilangnya mau ke Bandung ya, lihat cucu. Iya. Iya. Ngurus cucu, boleh cucu, ngurus cucu. Ada Ibu Pin Gabean. Di sini ada Bapak atau Ibu ini, Dokter Retno ya, Tranggono. Ibu. Ya, Ibu. Ada Ibu Siska, Ibu Ripka Rosa. Salam kenal. Ini kalau Pak Derikson itu udah kenal. Ibu Heti Simanjuntak. Kita Ibu Nambuhatin wajahnya. Siap, Oma. Muncul tuh. berkati. Kita Horas, sama Horas, Bu Heti, Horas. Horas. Horas, sayang. Horas. Ya, sukacita banget kita ketemu ya di mana-mana. Kita jadi berkat. Ya, Ibu Lili, sekalipun repot dengan cucu, dengan usaha, tapi selalu hadir. Luar biasa. Amin. Ibu Heti. Ya, malam hari ini kita akan sama-sama membahas firman ya. Dari Pengkhotbah 8. Ini temanya diambil dari sini ya. Pengkhotbah 8 ayatnya yang ke-17. Sebetulnya kalau 17 ini koma ya. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-16. Ya. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Jadi temanya di sini pada malam hari ini, kita tidak dapat menyelami jalan Tuhan. Ini kita aminkan ya, bahwa kita tidak dapat. Ini firman yang mengatakan ya. Ini Salomo ya, Raja Salomo yang mengatakan itu. Dia mengakui bahwa dengan hikmat, dengan kekuatannya tidak akan pernah mungkin dia bisa menyelami
jalan Tuhan. Lalu sekarang pertanyaannya yang akan menjadi bahan sharing kita. Bagaimana kita bisa berinteraksi ya dengan Allah yang tidak dapat kita selami pikiran. Memang sulit. Kita semua di sini pasti punya pengalaman. Ya, terutama ibu-ibu ya, kaum wanita. Di sini kayaknya cuma Pak Derikson ya. Yang ibu-ibu terutama ya. Ini seringkali ya pasti punya kesaksian bagaimana hari-hari yang dia lalui. Dia bisa berinteraksi dengan pikiran Allah. Banyak kali kita kecewakannya. Sepertinya kita maunya begini. Apalagi pendoa, Bu Heti Simanjuntak. Pendoa-pendoa Ibu Lili Yusuf. Seringkali kita berdoa dan kita yakin pasti Tuhan jawab. Kapan? Kayaknya nggak dijawab-jawab. Bahkan mungkin semakin buruk. Keadaan kita di mana kita butuh pertolongan Tuhan. Kita sudah punya keyakinan bahwa pasti Tuhan jawab. Pasti ada jalan keluar. Pasti yang sakit disembuhkan. Kenyataan yang sakit semakin buruk. Yang punya masalah semakin terpuruk. Mana Tuhan? Ini pertanyaan yang sering kali terjadi. Kita coba sama-sama ya. 3 cara yang kita bisa lakukan ya dalam menanggapi atau berinteraksi dengan pekerjaan Tuhan ya di bawah matahari tadi dikatakan di situ dalam firman Tuhan. Kita harus berani berjalan dengan iman. Itu di dalam Ibrani itu dikatakan ya dengan iman. Iman itu apa sih? Iman itu dari dasar dari satu pengharapan. Kita punya pengharapan. Dan bukti dari yang nggak kita lihat. Kita punya pengharapan. Dasar dari satu pengharapan dan bukti dari sesuatu yang justru tidak kita lihat. Kita punya pengharapan mendapatkan hidup yang kekal. Buktinya kita tidak lihat. Kita masih meraba-raba. Oleh sebab itu firman pada malam hari ini katakan berjalanlah dalam iman, percaya. Dalam Mazmur 23 itu dikatakan sekalipun dalam lembah kekelaman Tuhan itu ada. Sesuai dengan janjinya ya di dalam Matius. Ini di sini semua kan kita orang-orang yang sudah ya ada di dalam Tuhan setiap saat berfellowship. Jadi tahu firman ya bahwa Tuhan punya janji, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu janji Tuhan bukan kayak janji manusia lah, beda-beda ya. Tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Kita lihat begitu besar Tuhan itu mengasihi kita ya. Kalau saya ditegur kemarin itu ya, Grace, malaikat itu makhluk yang suci. Tapi begitu dia salah Tuhan buang. Malaikat itu tidak panggil Allah itu Bapa. Dan ketika dia salah, tidak ada pengampunan langsung dibuang. Itu malaikat yang kudus. Manusia berkali-kali berbuat dosa. Dia mengatakan, dia ketika kita minta ampun, dia mengampuni kita. Dia tidak buang kita. Malaikat tidak panggil Allah Bapa. Kita manusia yang berdosa, berkali-kali berbuat dosa. Kita panggil dia Bapa. Lukas pasal 11 ayat 13 katakan, Bapa mana yang mau memberikan roti bagi anak-anak, batu menggantikan roti bagi anak-anak. Memberikan ular ganti ikan. Tapi sebaliknya dia akan memberikan Roh Kudus.
yang akan memampukan kita untuk berinteraksi dengan kehendak Allah. Tadi Pak Derikson katakan, kehendakmu lah yang jadi. Itu kita tahu persis. Semua kita yang ada dalam Tuhan Yesus tahu persis. Tuhan bilang boleh minta apa saja. Aku akan berikan. Penyertaan dia tuh tidak main-main. Dia selalu ada buat kita. Dan dasarnya dia sangat mengasihi kita. Dia itu Bapak kita. Dia bukan hanya sahabat, tapi dia juga Bapa bagi kita. Dan dia tidak akan pernah. Dalam Yohanes dikatakan tidak satu kuasa pun dapat merebut kita dari tangan. Kita yang suka pengen tar keluar, tar masuk, tar keluar. Kita yang bermain-main. Tapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ini kita harus percaya dengan iman. Memang susah ya. Karena ini satu pengharapan dari kita yang sering kali tidak bisa kita lihat hasilnya. Seringkali kita tidak sabar. Jadi berjalanlah, ini nasihat. Berjalanlah dengan iman. Yang kedua dikatakan dalam firman Tuhan. Untuk kita bisa menyelami. Tetap bergembira. Walaupun sedang berduka oleh berbagai pencobaan. Terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan 7. Kemarin di persekutuan ada yang anaknya dari seorang ibu ya meninggal. Waduh, sampai pingsan-pingsan ibunya. Kalau saya pikir dia pulang ke rumah bapak, anak ini menderita waktu hidup karena penyakitnya ya, kanker darah. Kami melayani banyak ya orang yang sakit akhirnya meninggal. Sebetulnya dia sudah terlepas dari sakitnya. Memang yang hidup merasa ditinggalkan ya. Akhirnya berduka. Tapi sebenarnya mereka itu sudah kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya teringat dengan kisahnya Marta dan Maria ketika Lazarus sakit. Dia memberitahukan kepada Tuhan Yesus dengan pengharapan yang pasti, Tuhan Yesus, orang yang engkau kasihi sakit. Apakah Tuhan datang? Ini Lazarus sudah sekarat, makin hari bukan makin baik, makin sekarat. Dan Tuhan Yesus datang. Bukan lagi waktu dalam keadaan mati masih. Sudah dikubur. Bagaimana perasaan Marta dan Maria? Teman sepelayanan dengan Tuhan Yesus. Wah, kecewanya luar biasa. Bagaimana kita tetap tempatkan sekarang malam ini. Kita tempatkan kita di tempatnya Maria dan Marta. Yang melayani, ya, sudah melayani Tuhan. Lalu ada adik, saudara kita yang kita pikir Tuhan pasti. Orang bukti udah banyak, teman pelayanan. Kita berdoa banyak orang disembuhkan. Waktu saudara kita sendiri terjadi. Tuhan Yesus kayaknya berlambat-lambat. Apa bagaimana ini Tuhan ini? Kok nggak datang-datang? Kecewa pasti. Sampai akhirnya mati dan dikuburkan. Baru Tuhan Yesus datang. Kalau kata kita lu telat. Saudara gue udah mati. Adik saya sudah mati. Orang tua saya sudah mati. Mereka berduka cita.
Tuhan Yesus datang diajak, dikasih tahu mereka sedang berduka. Tapi kita lihat apa yang Tuhan kerjakan. Dia panggil Lazarus keluar dari kubur. Dan mereka melihat kemuliaan Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus. Kita pikir kita kehilangan saudara kita. Di sini Tuhan Yesus ya, kita harus sadar dia punya waktu untuk bekerja dan tidak akan pernah mengecewakan. Waktu kita sekarang kepengennya semua saya, apa-apa mau cepat. Kemarin kita berdoa untuk satu keluarga. Saya katakan ibu yang di dalam itu ada seorang ibu. Keluarin dia dari rumah, itu ada keluarga saya. Suruh, itu ngerokok, nggak, aduh, urakan makan seenaknya, semau-maunya, padahal nggak ada hubungan keluarga, nggak ada. Saya katakan orang ini kayaknya punya kuasa gelap gitu, karena satu rumah itu diam aja, nggak bisa bergerak, apa yang mau dibuat. Lalu mereka bilang sama saya, kamu ikut aliran sesat, apa-apa kuasa gelap, apa-apa kuasa gelap. Lama-lama satu keluarga satu persatu meninggal. Tinggal bertiga, itu termasuk dia ibu ini. Dipanggilnya Bude, saya nggak tahu namanya siapa, tapi saya nggak mau berhubungan. Saya katakan dia makan korban itu. Lagi duduk-duduk batuk mati. Berenang, pulang kayak masuk angin mati. Terus-terusan. Nah kemarin dia berteriak, siapa lagi yang mau jadi korban? Yang mau aku korbankan? Nah betul kan? Ada kuasa gelapnya. Tuhan beritahu, Tuhan itu sangat ya. Dia punya cara yang berbeda dari cara kita. Makanya dikatakan dengan iman kita berjalan. Dan yang kedua dikatakan jangan harus terus berduka cita, tapi belajar untuk bersyukur. Apa yang Tuhan baik buat itu baik buat kita. Firman Tuhan sudah katakan masa depanmu ada dalam tanganku. Masa depan yang disediakan adalah masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Bukan rancangan kecelakaan. Damai sejahtera dia sediakan buat kita. Dia katakan lebih baik aku pergi. Supaya roh itu bisa aku kirim. Dengan roh itu kita dimampukan. Tanpa Roh Kudus sulit untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman. Saya senang mengatakan bahwa kalau pagi saya bangun, saya selalu katakan yang pertama kali, jiwaku pujilah Tuhan. Ada hari baru, pujilah dia, sembahlah dia. Jiwa ini, dalam jiwa ini ada pikiran, emosi, kehendak. Kalau kita tidak bisa kuasai jiwa kita, dia akan tunduk kepada daging. Dan perbuatan daging berlawanan dengan roh. Kita binasa kalau mengikuti ini daging, keinginan daging. Makanya Daud mengajarkan, ini jadi berkat buat saya. Daud ajarkan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita perintahkan jiwa kita. Kalau kita nggak perintahkan jiwa gampang untuk tunduk kepada daging. Dan firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus itu, bahwa daging itu berjuang untuk melawan jiwa. Jiwa yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus, oleh roh, dia akan melakukan kehendak roh. Nah daging nggak mau terima. Sekian puluh tahun daging dikuasai oleh dosa. Dia jelas nggak gampang untuk menyerah. Makanya dia katakan, saya benar-benar diberkati hanya dengan satu perkataan dalam Mazmur. Bahwa Daud katakan, hai jiwaku, sembahlah. Hai
jiwaku pujilah Dia. Ternyata jiwa di mana ada emosi, ada pikiran, ada kehendak harus kita perintahkan untuk tunduk kepada Roh. Ini penting buat kehidupan orang percaya. Tanpa Roh Kudus, jangan harap kita mampu untuk berinteraksi dengan rencana-rencana Tuhan yang sulit untuk kita mengerti. Bahkan tidak mungkin. Kita justru berserah apa yang Tuhan mau. Karena pasti seperti tadi dikatakan, kehendak Tuhanlah yang jadi. Dan kehendak Tuhan tadi sudah saya katakan bahwa kejadian, contoh bagaimana Tuhan Yesus dengan keluarga dari Maria dan Marta. Yang berduka Tuhan ubahkan menjadi satu sukacita. Saya sering diajak ke kuburan suami saya. Saya udah ditinggalkan suami saya dari tahun 2001. Ketika anak-anak justru masih sekolah. Orang pikirnya udah Grace masih muda. Nikah lagi aja supaya ada bisa tanggung anak-anak. Apakah itu jalan keluar? Oh dia punya pensiun. Saya cerita-cerita itu sama Pak Derikson. Orang itu punya pensiun. Paling enggak lu dapat pensiun. Pensiun manusia terbatas. Tuhan saya tidak terbatas. Sekalipun ibu saya susah menghidupi anak-anak masih sekolah, ada yang kuliah. Tapi saya bilang kuatkan lutut saya untuk bertelut. Saya percaya Tuhan ambil suami saya, bukan Tuhan jahat. Tapi Tuhan mau tunjukkan kemuliaan. Tuhan mau uji saya. Apakah kamu tetap percaya kepadaku? Bahwa masa depanmu ada padaku? Dan saya melihat sekarang anak saya. Bahkan cucu saya bekerja. Cucu saya, bukan hanya anak-anak saya bekerja. Cucu saya bekerja. Mereka ingat saya, Oma sendiri. Dan nyata penyertaan Tuhan. Cuman sulit waktu saya menghadapi keluarga juga nggak gampang. Bagaimana saya sering dipanggil sama sekolah. Ibu belum bayar uang sekolah. Mau dapat rapot sampai yang kuliah mau semester nggak ada. Tapi akhirnya Tuhan tunjukkan. Ada orang yang tidak kenal saya siap menolong anak ibu sampai selesai wisuda. Dari mana? Apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak saya lihat, tidak dengar, Tuhan nyatakan. Kalau kita mau percaya, bersabar. Kesabaran itu juga memang tidak mudah. Itu buah roh. Tapi Tuhan buktikan. Luar biasa Tuhan Yesus itu. Dahsyat. Saya kalau bersaksi, saya rasanya ingin menangis. Karena saya melihat ke belakang bagaimana Tuhan pimpin saya. Ini berkat buat kita semua. Iman itu memang sulit ya. Untuk kita bisa berjalan dalam iman. Tapi ada kuasa roh. Yang membuat kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Sekalipun berliku-liku. Memang tidak mudah. Tapi jangan cepat putus asa. Tuhan dapat melakukan segala perkara buat kita. Dan pastinya yang terbaik. Suami saya meninggal gak sakit loh. Suami saya tuh bawa turis ya. Tour leader dia. Bawa bule. Di Jogja dia perginya kasidah baik-baik. Tahu-tahu di Jogja meninggal. Kita memang shock waktu itu. Kalau kita mau bilang, Tuhan apa sih maksudnya begini? Saya melayani loh. Melayani Tuhan. Karena kalau kayak begini suami diambil, saya yang harus kerja. Terus pelayanan gimana? Enggak mengerti, sulit untuk dimengerti.
Sulit untuk diselami, sulit untuk dipahami. Tapi kalau kita mengenal Allah dengan benar, semua akan bisa kita lalui. Kita bisa bersaksi kepada banyak orang. Ini saya. 22 tahun, 23 tahun saya tinggal suami saya. Orang banyak bilang kawin lagi aja. Kawin itu bukan jalan keluar. Saya mau urus anak-anak saya. Sulit untuk dimengerti jalan Tuhan, ya. Tapi saya tetap katakan, Tuhan, saya percaya. Tolong saya. Iman saya, Tuhan. Lihat keadaan dengan lingkungan, perasaan saya harus saya kuasai perasaan ini agar tidak tunduk kepada daging. Juga emosi saya tidak tunduk kepada daging, harus tunduk terus kepada Roh. Percaya, percaya, percaya Yesus. Aku akan dimampukan oleh kuasa-Nya menyelami apa kehendak. Dan yang ketiga ya, itu seperti kunci yang tadi dikatakan, yang terakhir ya, berjalan dalam Roh. Sekarang banyak kita lihat orang sedikit-sedikit ya dengan Roh Kudus berjalan. Kami itu dari satu kelompok karismatik. Itu sudah dari tahun 68. Kita udah ada persekutuan dan kami sempat dikucilkan. Karena pada saat itu ada karunia-karunia dalam satu tim. Nah, kalau kita berjalan dengan karunia, seringkali Tuhan dengan karunia-karunia ini Tuhan nyatakan kemuliaan, Dia nyatakan kuasanya. Yang seringkali membuat kita sendiri pelayan-pelayan heran. Tapi semangat luar biasa Tuhan Yesus itu begitu dahsyat kuasanya. Memang betul tidak akan pernah bisa diselami oleh kita. Firman Tuhan kan katakan kuasa itu aku berikan kepadamu. Ketika kamu meletakkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Kita dicari-cari semua orang. Grace, berdoa Grace. Lu kalau berdoa sembuh. Tapi ada juga yang bilang, lu kalau berdoa mati orang. Itu kan iman. Yang menyembuhkan siapa? Tuhan Yesus katakan imanmu yang menyembuhkan, bukan pendoa. Pendoa boleh merangkai kata-kata, bisa dengan semangat berdoa. Tapi iman orang itu yang menyembuhkan. Iman orang itu yang mendapat jawaban dari Tuhan. Mujizat terjadi karena iman orang itu. Bukan karena pendoa. Jadi Bapak Ibu pada malam hari ini, kita bersama-sama ya untuk memahami bahwa jalan dan kehendak Tuhan, pekerjaan Tuhan itu sulit. Ya dan amin. Sulit untuk kita selami. Tapi bukan berarti lalu kita putus asa atau bingung atau begitu. Tapi kita masih bisa punya waktu untuk berinteraksi dengan Allah dengan jalan. Seperti tadi dikatakan beriman, jangan terus berduka cita, percayalah bahwa Tuhan mampu melakukan yang mungkin tidak ada menjadi ada. Yang ada bisa menjadi tidak ada. Secara Tuhan bekerja sulit. Tapi pasti yang terbaik Dia sediakan untuk kita pada malam hari ini. Pesan Tuhan, berjalanlah dengan iman, tetap bersuka cita, bersyukur. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita dan berjalanlah dalam Roh. Karena Roh ini akan memampukan kita dan siap untuk bisa berinteraksi selalu dengan Tuhan. Dengan Allah yang kita sembah. Mungkin ini yang bisa saya bagikan Ibu Evangelis Elia. Saya yang bisa bagikan. Mungkin ini akan menjadi bahan kita sama-sama untuk saling melengkapi, saling menguatkan,
ya, supaya benar-benar kita bisa menjadi orang-orang yang melakukan tugas kita hari lepas hari dengan tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba berhenti berbicara, tapi kuasa roh, kuasa firman terus Tuhan bekerja bagi kami semua pada malam hari ini khususnya Tuhan. Dan mampukan kami untuk mengerti, memahami, menyelami kehendak Tuhan. Dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Kristus, haleluya, dari kekal hingga kekal. Amin. Saya serahkan kembali kepada Delia Esther. Ya, terima kasih Bu Grace ya. Firman-Nya ya. Luar biasa di sini ya, kita tidak dapat menyelami jalannya Tuhan. Betul. Ya, kita ini terbatas, tapi Tuhan itu memang besar. Jadi siapa sih yang bisa menyelami Tuhan? Betul nggak? Ada orang menaksirkan Tuhan akan datang tanggal segini, bulan segini, tahun segini, nggak ada yang tahu satupun juga. Ya, nah di sini tadi Firman katakan betul ya, kita harus punya iman ya, kita harus berjalan dengan iman ya. Walaupun kita tidak bisa menyelami kehendak Tuhan ya seperti apa, tapi kalau kita melakukan firman yang tadi Ibu Grace katakan, berjalan dengan iman, percaya ya, akhirnya yang tidak pernah terpikirkan Ibu Grace bisa mengalami ya, sehingga bisa anak-anak ini bisa diselesaikan sama Tuhan. Dari mana itu? Dari Tuhan juga ya. Nah itulah kalau kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua dikatakan apa? Ya, walaupun kita dalam pencobaan, tetap kita harus bersuka cita, ya, harus bergembira, ya, dengan apa? Dengan mengucap syukur. Itu yang tadi dikatakan Ibu Grace, ya. Mungkin dalam pencobaan, ya, seperti dikatakan apa? Seperti Lazarus ini, kan? Lazarus ini mati, ya. Tuhan izinkan itu semua, ya. Tapi akhirnya begitu Tuhan panggil Lazarus, bangkit, ya langsung bangkit berjalan. Sebetulnya Tuhan itu bukannya tidak mendengar. Dia mendengar sampai di mana mereka itu percaya kepada Tuhan. Nah demikian juga kita. Ya udah berdoa ya. Kok jalanku pengennya ke sini, kok aku jalannya kok lain ya. Memang firman Tuhan katakan jalanmu dan jalanku berbeda. Betul nggak? Rancanganmu dan rancanganku berbeda. Jadi itulah ya. Tadi yang Ibu Grace katakan betul. Saya juga mana nyangka saya bisa jadi di depan saudara. Saya juga dulunya juga bisnis gitu ya. Nikah juga tujuannya untuk usaha. Tapi Tuhan panggil untuk melayani. Kepikir nggak saya nggak ada keturunan pendeta siapapun nggak. Memang saya juga nggak mau gitu untuk doa nggak mau. Kalau suruh doa juga saya ngumpet gitu ya. Itu satu dulu suka ngerjain hamba Tuhan gitu ya. Nah itu tapi itulah Tuhan punya kehendak ya. Kita nggak bisa lari, betul nggak Bu Grace ya? Mau ngumpet kemana? Kalau udah Tuhan pilih, tetap aja cecer terus gitu ya. Kayaknya saya menyerah. Udah sempat juga saya ngerjain hamba Tuhan juga gitu ya. Kalau dipanggil untuk apa? Ikut doa, bilangin saya nggak ada, beda saya ada di rumah gitu ya. Itu saya dulu nakal ya. Aduh bener-bener dah. Tapi hebatnya Tuhan itu, kalau Tuhan udah punya kehendak, siapa yang bisa menghalangi? Ya, kalau Tuhan sudah menentukan, tidak bisa digagalkan. Manusia bisa gagal, ya janjinya, tapi Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Hebat itu Tuhan tuh ya. Dan inilah, makanya ini temanya bagus. Kita tidak dapat menyelami jalannya Tuhan. Betul. Kadang-kadang misteri ya, hidup ini misteri. Tuhan itu misteri banget gitu ya. Jadi bagaimana sekarang ini untuk mengalami semua ini hanya berserah kepada Tuhan. Terjadilah Tuhan sesuai kehendakmu. Maka saya berserah kepadamu Tuhan. Nah di sini yang tadi Bu Grace juga katakan kita harus berjalan di dalam roh. Hanya itu. Karena Allah adalah roh. Kalau nggak dipimpin oleh roh, kita gagal total. Betul ya Bu Grace ya. Kita gagal hidupnya. Kenapa? Karena Tuhan adalah roh. Kita juga harus dipimpin oleh roh Allah. Jadi ini bagus sekali firman-Nya ya di sini. Jadi ada beberapa kita harus berjalan dengan iman, percaya, walaupun belum kelihatan kan firman-Nya
Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, kita harus punya dasar fondasinya, percaya dulu. Percaya saja kepada Tuhan walaupun belum melihat, ya. Tapi karena kita percaya, punya iman bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala, dia terlalu ajaib dan dia memang dahsyat. Nah, iman itu kita radikal, maka terjadi mujizat. Ya, kadang-kadang kita tidak mempersiapkan apa-apa, ya, tiba-tiba Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi. Nah, itulah kehendak Tuhan. Makanya di dalam setiap masalah, jangan ngomel, jangan bersungut-sungut, ya, mengucap syukur aja. Ya, mungkin misalkan di dalam keluarga ada kelas, ya, dengan siapapun juga, ya, Tuhan izinkan. Kenapa? Untuk kita dewasa di dalam setiap masalah. Kenapa? Karena di situ ada Tuhan berperkara, Tuhan sedang menilik ke dalam kehidupan kita. Maka tadi betul di mana Bu Grace di pengkhotbah, ya. Kalau coba lihat tadi di pengkhotbah berapa Bu Grace? Pengkhotbah 8, ya. Pengkhotbah 8 di ayat 16, ya. 16-17. Ya, ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah. Betul, nggak ada yang bisa menyelaminya. Apa sih kehendak Tuhan? Nggak ada yang tahu. Kecuali kalau kita merapat kepada Tuhan, kecuali kalau kita benar-benar, ya, mengandalkan Tuhan, kita mengerti, oh Tuhan maunya seperti ini. Oh, berarti aku nggak boleh ini, aku harus melepaskan, berarti aku mengikuti tuntunan roh. Nah, itulah maka kita harus hidup dalam roh, ya. Dan di sini yang dilakukannya di bawah matahari, bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya. Ia tidak akan menyelaminya, walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahui, namun ia tidak dapat menyelaminya. Ini bagus banget, ya, apa firmannya, ya, di sini. Jadi nggak ada yang bisa menyelami kehendak Tuhan. Walaupun kita berlelah-lelah, ya, tapi kehendak Tuhan itu lain, luar biasa. Saudara, Bapak Ibu diberkati, amin, ya, firmannya di sini sudah terjawab. Jadi mari saat ini yang sedang bergumul, sedang ada masalah, ingat firman ini, Ibu Grace sudah menyatakannya bahwa kita tidak dapat menyelami jalannya Tuhan. Bagaimana saat ini untuk bisa menyelaminya? Banyaklah kita mengucap syukur, ya, dan kita hidup dengan iman dan hidup dengan roh. Nah, itulah karena Tuhan mau daging kita supaya mati, tapi melakukan apa yang Tuhan mau. Amin, ya. Ibu Grace, puji Tuhan, terima kasih, ya, untuk firman-Nya luar biasa. Ini sudah dikatakan di Mazmur, di Lukas, ya, di 1 Petrus 1, ya, 6-7. Ini menjadi satu bahan renungan buat kita. Jadi gak ada yang bisa menyelami. Aku tahu Tuhan akan datang tanggal sini, gak ada satu yang tahu, ya. Tuhan katakan, aku datang seperti pencuri. Nah, siapa bilang ada yang tahu tanggal segini? Ingat nggak waktu yang di mana tuh? Di Bandung tuh, di Majalengka, ya. Tuhan tanggal sekian akan datang, tahun segini, hari ini semua barang dijual. Begitu yang ngejemput siapa? Polisi yang ngejemput, ya, dibawa itu semua ke satu mobil yang besar. Kenapa? Itulah akhir zaman. Jadi kita waspada. Jadi jangan mendahului Tuhan, tapi betul yang tadi katakan tidak bisa menyalami jalannya Tuhan. Tapi kalau kita merapat kepada Tuhan, mendekat, saya percaya, ya, ada hikmat Allah yang akan terus membangun kita sehingga kita mengerti apa maunya Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, Tuhan katakan, tapi Kristus harus ada dalam diri kita. Amin, ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, ya Bu Grace, ya. Tuhan berkati, firman-Nya luar biasa. Ya, terima kasih. Saya minta angkat satu pujian pada Rickson. Saya nanti minta untuk doa syafaat. Saya minta karena Ibu Esther ini lagi di rumah sakit. Saya minta ini aja, Pak Luski. Pak Luski tolong nanti minta doa syafaat, ya Pak Luski. Shalom Pak Luski. Pak Luski. Pak Luski. Shalom Belia. Nanti doa syafaat, ya Pak. Oh iya, baik. Oke. Iya, karena ini Bu Esther lagi ada di rumah sakit nungguin cucunya nih. Haleluya. Oke. Silakan Pak Derikson angkat satu pujian. Yang sakit cepat sembuh. Terima kasih juga Bu Grace, Pendeta Grace, ya, luar biasa. Sekali Yesus tetap Yesus. Dalam
segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktuku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya di setiap musim kehidupan, setiap musim kehidupan. Waktuku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi kita katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Ya, silakan. Ya, Pak Rizky silakan. Ya, baik. Mari kita tundukkan kepala kita, berdoa kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas malam yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang baru, kekuatan yang baru Tuhan dari atas firman-Mu yang disampaikan oleh Ibu Grace ini Tuhan, itu sungguh luar biasa Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman-Mu ini Tuhan menjadi pedoman di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dan kami juga akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus dengan firman ini Tuhan, Engkau menguatkan kami Tuhan. Dan setiap jalan-jalan yang kami hadapi Tuhan di masa-masa ini Tuhan, di masa-masa sulit ini, biarlah kami bergantung kepadamu Tuhan. Biarlah kami Tuhan berjalan yang selalu ditandai dengan tanda-tanda mujizat yang daripadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Dan Engkau terus menggandeng kami Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami tidak terlepas Tuhan terlepas di tengah-tengah jalan Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Grace Tuhan, pendeta Ibu Grace Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati dia Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan, berkati juga Tuhan di dalam keluarganya Tuhan, di dalam menjalani kehidupannya Tuhan Yesus Kristus, baik juga untuk anak-anaknya juga dan saudara-saudara terkasihnya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anggota di grup
tubuh Kristus ilahi ini yang ada di Zoom ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami Tuhan Yesus Kristus. Jika ada suatu kelemahan-kelemahan tubuh Tuhan, kiranya Tuhan Engkau angkat semua ini Tuhan. Sehingga kami dalam keadaan sehat dan tidak ada penyakit dalam diri kami juga Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa juga Tuhan bagi yang bekerja. Kiranya Tuhan Engkau juga memberikan pekerjaan yang baik kepada mereka Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus yang memimpin Tuhan. Dia Tuhan di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya. Demikian juga yang sudah pensiun Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berikan kami juga Tuhan yang sukacitamu dan damai sejahtera-Mu di dalam menikmati hidupnya Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan untuk anak-anak dan cucu-cucu kami Tuhan yang ada yang masih bersekolah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus juga memberikan suatu hikmat-Mu Tuhan di dalam pelajaran-pelajaran mereka Tuhan. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang terus mengandalkan Engkau Tuhan dan menjadi juara di dalam kelasnya karena Engkau yang memberikan hikmat-Mu lebih daripada anak-anak yang lainnya Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati Indonesia Tuhan, ada shalom untuk Indonesia Tuhan. Supaya negeri ini juga menjadi negeri yang tempat yang aman dan sentosa dan menjadi bangsa selalu yang penuh dengan cinta damai Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus Kristus supaya negara ini Tuhan dan bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang takut akan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga tidak ada suatu pertikaian Tuhan, permusuhan Tuhan, dan rasis Tuhan, dan semua bentuk tindakan-tindakan yang negatif, yang kejahatan Tuhan Yesus Kristus. Hindarilah kami semua dari itu Tuhan, sehingga bangsa Indonesia ini juga Tuhan menjadi bangsa yang Engkau berkati Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Kau berkati juga pemerintahan Indonesia ini Tuhan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Tuhan dan Gibran. Kiranya Tuhan Kau berkati Presiden dan Wakil Presiden yang baru ini Tuhan di dalam menjalani tugasnya ini Tuhan. Kiranya Kau juga menaruh di dalam diri mereka Tuhan menjadi merupakan sifat yang takut akan Engkau Tuhan, yang mendengar-dengar akan Engkau juga Tuhan. Sehingga ini bangsa ini selalu dipimpin oleh Engkau Tuhan, dan kami percaya Tuhan ada terjadi pemulihan di dalam Indonesia ini Tuhan, dan tidak ada kebangkrutan dalam bangsa Indonesia Tuhan, tidak ada suatu perekonomian yang jatuh Tuhan, semua dapat berjalan dengan baik Tuhan karena Engkau yang pimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk grup tubuh Kristus ilahi ini yang dipimpin oleh Ibu Elia Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan sehingga menjadi komunitas ini menjadi komunitas yang Engkau berkati sehingga dapat menjangkau banyak-banyak orang Tuhan, sehingga firman-Mu tersampaikan Tuhan sampai ke seluruh ujung bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, dan terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal selamanya. Haleluya, haleluya, amin. 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 Mari kita angkat kedua tangannya, kita terima berkat. Nanti sesudahnya kita sharing, mari kita terima. Paramata kata karama sekina takarama sekina. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, damai sejahtera kekuatan ilahi. Biarkan rohmu tetap menyala-nyala sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang permai. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan.